tengah ya, jangan depan tangga. Ayo silakan yang sudah ditanya di stasiun tertua di Jakarta stasiun mana? Kayaknya aku dua anak kereta yang sekarang ini. Apa namanya? Ternyata Batavia North. Kita cek. Dulu ada namanya stasiun Batavia North. Ini letaknya kira-kira ada di belakang gedung Ferry, tepat dari belakang. Iya, Nah, itu di belakangnya. Kalau kalian ikutan rute timur Batavia, itu akan melewati final point-nya di sini, di stasiun stasiun tertua Batavia North. Dia punya siapa sih? Dia dipilih oleh perusahaan swasta bernama Nederland Inggris Spoorweg Maskapai. Dan pada saat itu udah ada dari tahun 1880-an, teman-teman. Nah, sekitar itu bertepatan juga dibangun ini. Ya, ada ini juga. Tapi ini namanya apa? Batavia Zuid. Jadi Batavia North adalah Batavia Utara. Kalau Batavia ini stasiun ini namanya Batavia Selatan. Yang ini sini perusahaan swastanya namanya BOSM, Batavia Industri Spoorweg Maskapai. So that's why kenapa orang-orang zaman dulu menyebut stasiun ini stasiun bel. Ya, tahu ya? Tapi kalau anak-anak kecilnya disebut stasiun bel, nggak ngerti ya? Ya kan? Kalau stasiun bel, terus stasiun bel di mana? Maksudnya stasiun kota. Jadi dari BOSM itu jadi BEOS. Tapi ada versi lainnya yang bilang BEOS itu dari Batavia and Omstreken, maksudnya Batavia dan sekitar. Gitu. Karena apa? Karena ini menjadi apa ya? Angkutan transportasi kereta api yang mengangkut dari Batavia ke kota-kota lainnya di sekitar Batavia. Nah, yang Batavia North itu dia mengangkut penumpang dari Batavia ke Bogor. Kalau yang ini Batavia ke Karawang, ke Bekasi, ke Bandung. Nah, tahun 1913 kedua stasiun ini dibeli oleh negara pada saat itu, negara kolonial ya, pemerintah negara pada saat itu yang namanya Stadspoorwegen ya, Stadspoorwegen. Nah, di Stadspoorwegen ini pengen ngebuat stasiun yang lebih gede lagi pada saat itu. Akhirnya 1923 ini ditutup, yang Zuid ya, ditutup, semua penumpang dialihkan ke yang North ya. Nah, setelah kan pembangunannya dimulainya 26 nih, baru selesai 29. Jadilah yang namanya stasiun Benedestan atau stasiun Batavia ya, Batavia Benedestan, yang akhirnya menjadi stasiun kota tua yang sekarang kita berdiri. Nah, semenjak ini udah berbangun, yang Northnya dihancurin. Jadi di Batavia timur Batavia itu yang rutenya itu kita hanya melihat sisa-sisanya aja di kali gitu. Kalian kalau misalnya punya
stasiun ya, kan ada ya di belakang stasiun. Tapi aku kurang tahu tepatnya di mana. Dan satu lagi adalah antara pintu ini ada depannya, sampai ada kayak apa sih, jam, tau kan? Sekarang ada, nanti kita lihat pas terakhir sih biasanya kita lihat data dari pintu gerbang sampai ke jam di situ tempatnya gitu ya. Untuk apa biasanya kan tradisi kayak gitu untuk biar biar si bangunannya kuat dari musibah kayak gempa bumi sampai ada ya. Nah, siapa sih arsiteknya? Arsiteknya ini, kalau teman-temannya suka ikut walking tour, ini sangat familiar. Lihat ini terus, karena tahun 1990-an dia tuh banyak mendirikan karya-karya bangunannya di Jakarta. Siapa saja? Dia adalah Johann Franz Johann Lorenz Eisler. Dia siapa? Dia yang mendiri, dia membuat juga Bappenas yang di depan Taman Suropati ya. Terus ada lagi Philateli, gedung Philateli yang ada di Pasar Baru, itu dia juga yang buat arsiteknya. Banyak sih ini gereja yang ada di Matraman, Santo Yosef, dia juga, pokoknya banyak. Juempat Cikini, kalau berenang Cikini dia juga yang buat, pokoknya banyak hasil dia. Zaman dibangunnya 1929, dari peron-peronnya, dari dari tembok-temboknya, makanya juga ya, ada menarik di situ ya, ada ada jam yang angka Romawi. Nah, ini dikabarkan diambil dari stasiun Sukabumi yang sudah berhenti beroperasi tahun 1970-an, walaupun tahun-tahun berikutnya beroperasi kembali ya. Ini sebenarnya tidak banyak informasi ya mengenai jam ini. Cuma jam ini tuh katanya pertama kali dibuat di tahun 1880-an di pabrik di situ ada tulisannya KM Bentok, itu diperkirakan nama pabriknya gitu ya, nama pabriknya. Terus ada yang unik adalah angka Romawi-nya 1, 2, 3, 4-nya bukan 1, 5 gitu ya, tapi 1, 2, 3, 4 ya kan, sama kayak di jam sendok ada kayak gitu juga. Karena dulu zamannya namanya zaman Raja Louis ke-14 gitu ya, di sana emang ngasih peraturan yang 4 itu kayak gini aja biar balance katanya. Jadi 3, 4 biar balance aja. Dan sampai sekarang masih itu FSO nomor teman. Tapi ada yang kita keluar aja ya. Kita ke bagian baru direvitalisasi sama si Pak Anies Baswedan. Bisa dibilang ini adalah karya terakhir Pak Anies Baswedan. Nah, ini dijadikan lapangan seperti ini, jadi orang bisa lalang ya. Jadi apa ya, si Pak Anies Baswedan kayak gitu. Anda akan melihat ada maksudnya. Iya. Nah, dulu stasiun kota ini pintu utamanya adalah yang di sana yang sekarang udah dibuka. Ya, di sana ada lapangannya. Nanti kita terakhirnya di sana. Kayaknya Kak Gisel balik. Aku dari sini dulu. Kak Gisel
aja gitu. Caranya udah ikutan nonton musik dulu ya. Apa? Kayaknya dulu tutup. Oh gitu ya. Jadi ini teman-teman, dulu adalah balai kota. Balai kota di mana para gubernur jenderal pada itu bekerja, ya. Didirikannya tahun 1797. Sebenarnya 1600-an sih, cuman dulu tuh masih bangunan kecil gitu. Baru diresmikannya 1797. Pada saat itu gubernur jenderalnya adalah Kondekop gitu ya, kalau saya namanya itu aku lupa balik. Terus baru ditukar atau direvitalisasi di tahun 1710 dan dipakai di 1712 ya. Pada saat gubernur jenderalnya adalah Abraham van Riebeeck namanya. Nah, pada saat itu ini tuh digunakan untuk mengadili ya, mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan asusila. Jadi kalau misalnya kakak-kakaknya pernah ke dalam, akan menemukan namanya penjara bawah tanah. Kalau di dalam situ? Ya, masuk ke dalam ada penjara bawah tanahnya. Nah, siapa aja sih yang udah pernah orang-orang yang kita kenal yang udah pernah di penjara di sini adalah, masih ingat nggak? Ada pahlawan wanita juga. Iya, ada Untung Surapati, Cut Nyadin pernah di penjara, ya, di penjara bawah tanahnya. Dan penjara bawah tanahnya sangat mencekam. Untuk yang wanita sama laki-laki dibedain. Yang wanita itu penjara bawah tanahnya dia tuh pendek banget, jadi kita harus turun. Yang pendek harus nunduk dan penuh air pada saat itu, karena kan di sini dekat dengan laut ya. Jadi kalau misalnya lagi arusnya tinggi itu bisa nyampe ke sini gitu airnya. Jadi airnya itu Rob berarti ya? Di penjaranya, dan bayangkan itu kalau 7 sampai 10 cewek lah masuk situ. Dan dia nggak bisa yang namanya duduk karena ada genangan air. Bayangkan ya, penjara dengan genangan air itu cewek-cewek. Kalau yang cowok itu dia pakai bola-bola besi yang akan diikat di kakinya. Jadi mereka nggak sulit untuk kabur, ya. Dan gedenya si bola besinya itu tergantung dari dosanya, tergantung dari kesalahannya. Semakin kesalahannya besar, semakin besar pula bola besinya, gitu ya. Nah, itu mereka tuh di penjara tuh sebenarnya untuk menunggu keputusan para dewan pengadilan pada saat itu. Ini bakal dihukum seperti apa? Apakah disiksa secara dipenggal atau secara digantung gitu. Jadi mereka menunggu waktu kematiannya saja sebenarnya gitu. Ya. Selain Cut Nyadin sama Untung Surapati, ada juga Pangeran Diponegoro. Ya, pernah di penjara di sini. Tetapi bedanya dengan yang lainnya, kalau Pangeran Diponegoro penjaranya dia punya ruangan tersendiri. Dia lebih bagus ruangannya, bukan seperti penjara tapi ada tempat tidurnya, ada meja tulisnya, jadi disebut kayak tulis surat gitu. Dan dia di penjara tuh bukan sendirian, sama keluarganya juga diajak. Jadi kenapa? Karena si Pangeran Diponegoro ini adalah orang yang sangat disegani oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Makanya dia punya ibarat kata kamarnya sendiri, ya. Jadi kita bisa masuk ke dalam, kita bisa melihat kamarnya. Dan lini masa si Diponegoro, Pangeran perang Jawanya ya kan di tahun berapa? 1825 ya? 1825 ya? 1825 sampai 30, 5 tahunan ya. Itu disebut-sebut sebagai perang salah satu perang yang menghabiskan banyak biaya si Belandanya ya. Saking lamanya dan saking kawasan perang itu luas di Pulau Jawa ya. Nah, pada situ si Diponegoronya ketangkep, ternyata 5 tahun berjuang tapi tetap aja ketangkep di Magelang.
dibawalah ke sini. Banyak ya. Sekitar cuma 6 bulan 8 bulan untuk menunggu keputusan beliau diasingkan di mana. Akhirnya dia diasingkan ke Manado, akhirnya ke Makassar, dan beliau meninggal di Makassar di Benteng Rotterdam. Ya. Nah, si bentuk museum sejarah Jakarta ini sebenarnya mirip dengan Istana Dam yang ada di Amsterdam. Ya, mirip banget. Dia memang dibuat semirip mungkin, jadi kota Batavia ini dibuat semirip mungkin dengan kota di Amsterdam. Ya, kalau di dalamnya juga sebenarnya di dalamnya tidak hanya masalah penjara bawah tanah aja, tetapi juga semua hal atau semua benda-benda yang berkaitan dengan sejarahnya Jakarta dari zaman prasejarah sampai zaman kemerdekaan. Sedangkan ini diresmikannya 1974 menjadi Museum Sejarah Jakarta oleh Bapak Ali Sadikin. Nah, di dalamnya juga banyak kayak lukisan dari lukisannya itu dibuatnya di tembok-tembok gitu. Tembok gede banget kan ya, ada yang karyanya Sujoyono dan sebagainya. Nah, kalau teman-temannya tahu teori konspirasi Freemason, kita pernah dengar bapaknya? Iya. Ini di sini juga. Jadi Freemason itu kayak tarikat persaudaraan gitu ya. Sebenarnya organisasi ini positif atau tidaknya itu tergantung ke pribadi masing-masing sih, pendapatnya seperti apa. Dan aku hanya menyampaikan apa yang aku baca, apa yang aku dengar dari orang yang pernah berhubungan langsung dengan anggota Freemason gitu ya. Aku sekarang juga lagi tahap membaca buku Jakarta Secret, karyanya Rizky siapa gitu ya, aku lupa. Jadi itu adalah buku tentang simbol-simbol Freemason yang tersebar di Jakarta ya. Nah, yang aku baca salah satunya terletak di Museum Sejarah Jakarta. Dari mananya? Kan biasanya kalau kita ke Museum Sejarah Jakarta kita masuknya selalu di yang bagian pintu bagian samping ya. Kita jarang melihat sini, kita jarang perhatikan ya. Boleh ke sini mungkin? Agak Kayak film itu apa ya? Apa yang simbol-simbol itu yang aku tonton itu loh. lewatin aja kak. Yang suci. Nah, kalau kita lihat di sini dia ngasih tanda kalau ini adalah simbol Freemason adalah di sini. Coba itu ini apa? Batu penyusun yang di atasnya. Yang melengkung ini. Yang di atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, 13. Dan di tengah-tengahnya ada what is it? Nggak tahu juga. Ya, kan dibuatnya. Terus kalau kita lihat ke dalam tuh ada sebenarnya ada mawar gitu loh. Ada simbol mawar, biasanya juga menyimpan simbol mawar gitu. Gitu teman-teman. Di tulisannya itu harus. Bawah, gitu. Ini nih, sorry, maaf. Nih. Ini lihat. Bunga kan? Mana sih? Ini ada. Bunga kan? Ini nih yang di depan, di bawah. Ini yang di bawah. Kan ada yang lihat semacam bunga gitu ya. Ini. Iya, lihat ya? Enggak. Yang itu tulisan angkanya yang bulat itu. Terus ke dalam ke bawah.
Mana sih non? Mana sih non? Bunga loh. Ini bunga nih loh. Ini loh kan di bawahnya ini loh. Katanya ada pelukis kelas dunia. Kalau Yang ada di film adalah Freemason katanya. Apa yang aku baca ya? Karena aku bukan penggiat Freemason, aku bukan anggota Freemason. Aku belum pernah melihat ritual mereka. Karena ritual mereka sangat tersembunyi ya. Tidak banyak orang tahu gitu. Maka di bawah penas sekalipun mereka tertutup sampai orang bilang kalau itu adalah logis satanik, bangunan satanik seperti itu. Tapi ya terserah. Tapi ada yang bilang kalau Freemason adalah organisasi yang berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Bisa juga dia harus beragama kalau mau gitu. Bunyinya kayak gitu kan? Bunyinya kayak gitu tau tadi. Terhadap orang tua, nggak boleh ya berbohong pada orang tua. Kalau misalnya bohong harus keluar dari anggota Freemason. Itu yang aku dengar juga dari sebagian orang yang pernah berhubungan langsung dengan anggota Freemason. By the way, itu di personnya sendiri. Ada yang kalau yang aku baca dari buku itu adalah jadi kalau diruntutin akarnya sampai dulu itu adalah awalnya aliran spiritual yang pernah ada di Mesir kuno sana yang kita sebut Kabbalah. Biasanya kalian tahu artis Hollywood macam Madonna, Britney Spears suka pakai, lihat ya, perhatikan dia pakai gelang tali gitu warna merah. Itu tanda bahwa kalau dia adalah pengikut Kabbalah pada saat itu. Karena Kabbalah kan Rusia ada banyak cabang-cabangnya kan ya. Ada Freemason, ada ini, ada ini. Akhirnya ya inilah salah satu simbol-simbol yang disingkat bangunan. Oke, masih banyak bangunan lainnya. Aku kayaknya agak mendekat dengan dunia. Oke. Mengadili orang yang tadinya di penjara kan itu kan nunggu ya, keputusan hukumannya seperti apa. Jadi mereka tuh bakal digantung di sini. Ada panggungnya, jadi mereka akan digantung di sini atau di sistem menurut dipenggal gitulah. Nah dulu tuh enggak kelihatan biasanya belum gubernur kelihatan jenderal atau dewan pengadilan itu bakal muncul di jendela itu dibuka itu untuk melihat suasana. itu Ya jendela yang paling depan, yang tengah ya. Biasanya mereka akan melihat dari situ acara eksekusinya gitu ya. Nah, yang nanti kalau misalnya si eksekusinya mau dimulai, si loncengnya dinyalain. Untuk manggil orang-orang masyarakat sekitar untuk menonton, datang ke sini untuk menonton acara eksekusi itu, gitu ya. Apapun masalahnya, kayak misalnya kalian kedapatan selingkuh, itu bisa juga dieksekusi. Dan kebanyakan yang dieksekusi ini ada juga wanita, karena kedapatan selingkuh dengan pria lain, padahal suaminya sendiri masih hidup pada saat itu. Ada yang dipenggal, ada yang ditarik tuh di gentong, berisi air, terus tenggelamin itu loh. Itu ada, kayak gitu ya. Terus ada lagi kalau kalian pernah pernah dengar ceritanya Nyai Dasima? Dengar nggak? Iya ya. Kan ada tuh yang membunuh si Nyai Dasimanya. Nah, dikabarkan dipenggalnya di sini, digantungnya di sini teman-teman. Bayangkan ya, makanya aku menyebutnya bahwa di sini ada pertemuan manusia dan non manusia. Seperti itu ya. Oke. Ya. Keren ya. Terus apa lagi ya? Oh iya. Saya kayaknya langsung musim aja. Nah, museum seni rupa ini dulunya juga pernah jadi kantor wali kota Yogyakarta. Dan baru diresmikan jadi balai seni rupanya itu hampir barengan sama ini 1974 sama Pak Arsad. Ya, di dalamnya ya seperti biasa ya, banyak banget yang namanya keramik. Ada yang pernah ikutan bikin keramiknya? Bisa loh, cuma 50.000 doang, tapi tanpa prosesi pembakaran ya. Jadi cuma buat doang gitu. Pembakarannya itu harus nunggu seminggu lagi, jadi harus datang lagi ke sini gitu. Nanti mak takut. Ada hasil
lukisan dari lukisan tenaga Nggak ada apa-apa. Terus ada Avandi, Enggak. ada Hendra Gunawan, terus ada sketsanya Heng Angtung yang buat di monumen Selamat Datang di HI. Heng Angtung. Ya, Heng Angtung. Oke. Nah, apa lagi nih? Banyak sebenarnya. Aku mesti yang mana nih? Aku bingung. Iya, data. Kantor pos yang masih berfungsi juga sebagai kantor pos sebagian kantornya. Ada yang tahu nggak? Pertama kali kantor pos didirikan itu tahun berapa? Sekitar tahun 1746, ya. Oleh siapa? Oleh Baron van Imhoff. Gubernur Jenderalnya itu pada saat itu Baron van Imhoff, teman-teman. Nanti kita lihat rumahnya Baron van Imhoff di samping jalan Kali Besar, di samping Kali Besar, gitu ya. Nah pada saat itu kenapa didirikan di depannya Balai Kota? Karena Balai Kota kan emang kantornya Gubernur Jenderal ya. Jadi mereka butuh yang namanya pengiriman surat dengan cepat. Jadi didirikanlah yang namanya kantor pos pertama. Tapi ada yang bilang kantor pos pertama itu yang di Filateli, yang di Pasar Baru, gitu. Oh ya versinya sih sebenarnya. Gitu. Nah pada saat itu kan pengiriman surat itu dari Batavia ke Semarang dulu. Jadi didirikan di Jakarta, terus kota besarnya baru Semarang gitu. Hanya di masih Pulau Jawa. Melewati namanya Jalan Raya Pos yang dibuat sama Dendel, right? Atau Jalan Truk Busway, ya. Jalan Truk Busway dia ngelewatin yang namanya Cirebon, Pekalongan, Karawang, dia lewatin daerah-daerah situ. Benar, tuh betul. Terus sebenarnya pengiriman surat atau pengiriman barang itu sudah ada dari zaman Kerajaan Majapahit sama Tarumanegara. Kan cuma dulu tuh kayak pakai tenaga manusia dengan kuda, jadi sistemnya estafet, ya. Jadi dari sini ketemu pos ini diganti sama kuda lagi, gitu, ya. Ribet dengan itu, ya. Nah by the way, tahu nggak kenapa kantor pos selalu identik dengan warna oranye? Tahu. Ya, dia adalah warna kebanggaan bangsa Belanda, orange, ya. Kenapa sekarang ini orange juga gitu ya? Makanya ada rutenya JGG, Orange Boulevard, ya. Jalan di Penogoro, lurus sampai Metropol itu kita namain rutenya Orange Boulevard karena nama dulunya emang Orange Boulevard, teman-teman. Gitu. Ya, apa lagi? Ada lagi ini Cafe Batavia. Cafe Batavia dulu adalah rumahnya Thomas Stafford Raffles dengan istrinya siapa? Masih ingat? Siapa Kak? Olivia. Yang kita lihat monumen cintanya itu di Kebun Raya Bogor, warna putih. Ya kan? Pada saat itu kan si Stafford Raffles kan juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal, terus ditemani untuk setiap tugasnya oleh istrinya yang sangat setia, Olivia, ya. Nah, Olivia itu ternyata suatu ketika mendapat wabah penyakit yang menyebab wabah penyakit, makanya rumahnya itu banyak jendelanya ya, buat ventilasi udaranya, karena dia kan sakit, jadi lebih baik dia tinggal di bangunan yang banyak udaranya. Nah sekarang terus setelah itu dia pindah kan ke Bogor, dan dia meninggal. Akhirnya jenazahnya dimakamkan di tapi walaupun udah gak ada lagi WRJ ya kan. Ya, tapi monumen cintanya masih kita, monumen cinta si Rafflesnya, saking cintanya dengan istrinya, beliau membangun monumen cinta warna putih dengan puisinya itu di Kebun Raya Bogor. Gitu teman-teman. Ya banyak lagi, kita kemana ya? Oke Ibu, dulu sempat berfungsi tapi sekarang udah gak berfungsi lagi. Biasa ya Jakarta. Jadi sebenarnya Pancuran ini udah ada dari dulu teman-teman. Yang menjadi asal-muasal nama Glodok tuh di sini loh. Jadi pernah diceritain nggak kalau misalnya nama Glodok tuh asalnya dari saluran air yang dari Molensia ke Ayamuruk Gajah Mada sana, terus ke sini, terus dulunya tuh adalah pancuran yang dari kayu gitu loh.
dari kayu, terus airnya biasa di kayu itu menghasilkan suara brojok-brojok karena dia sulit mengeluarkan air pada sini jadi brojok ya. Nah, dia pancoran gitu ya. Tapi sempat dihancurkan tahun 1970-an gitu ya digali lagi, ternyata masih ketemu saluran airnya. Nah, akhirnya dibuat lagi seperti ini. Begitu. Terus ada lagi musim wayang. Ada yang pernah ikut ada musim wayang? Musik dong, masuk doang ya. Musim wayang itu dulunya adalah gereja. Mana sih? The Old, awalnya itu namanya The Old Hollandse Kerk. Ini nih yang sebelahnya Mega ya? Sebelahnya Mega. Yang segitiga. Iya, itu sebelahnya Mega. Iya ya. Segitiga itu dulunya adalah gereja teman-teman. Namanya The Old Hollandse Kerk atau gereja Belanda lama. Gitu ya. Terus berganti lagi nih, dipugar lagi. Namanya The New Hollandse Kerk. Yaitu artinya gereja Batavia baru. Nah, sampai tahun 1808 karena ada gempa bumi pada sini jadi hancur, ya kan? Terus dibangun lagi deh, dibangun jadi museum Batavia lama. Jadi dia juga pernah jadi gudang atau kantornya Biologi Info, udah tahu? Udah tahu? Itulah ya, punya yang perusahaan ekspor impor perkebunan teh juga komoditinya rempah-rempah lah gitu juga ya. Terus pas jadi gereja itu dia sempat jadi tempat pemakaman beberapa gubernur jenderal. Salah satunya adalah J.P. Koon. Ya, J.P. Koon, terus ada Baron von Imhoff, ada Falconer juga. Makanya kalau kita masuk ke dalamnya, kita masih bisa ngeliat nisan-nisannya. Yang tadinya dipindahkan ke Museum Taman Prasasti tapi dikembalikan lagi ke Museum Wayang. Gitu. Banyak yang suka wayang bisa nonton pertunjukan wayangnya setiap minggu kalau salah. Jam berapa? Ya, di pertengahan bulan sih, biasanya nggak setiap minggu tapi di pertengahan bulan gitu. Gitu. Coba nonton. Hah? Coba nonton. Oke, kita ajak ke sana yuk. Kita ngeliat Maria si Jabur ya. Sebenarnya ini nama dulu tuh ini katanya dibuatnya di negeri Macau sama seorang yang namanya Jago de Bara. Ya, Jago de Bara itu mungkin asal muasal nama Jago dari sinema pembuatnya Jago de Bara gitu ya. Nah, pada saat itu sebenarnya Maria si Jago ini pernah menjadi senjatanya orang-orang Portugis di Malaka sana. Tahu Malaka? Di Malaysia? Sudah pernah ke Malaka? Malaka? Kota tuanya? Nah ya, di situ jadi dulunya tuh ditempatkannya di Malaka sana, si Maria si Jago ini. Tapi ketika Belanda berhasil mengalahkan Portugis di Malaka, akhirnya si Mariam ini dibawa
biar dapat keturunan seperti itu teman-teman. Nah kalau kita perhatikan sebenarnya nggak kelihatan kalau mau musikologi, yang kelihatan di atasnya itu ada tulisan Exme Ipsa Renatasum. Artinya apa? Aku berasal dari diriku sendiri. Karena kenapa? Maryam ini sebenarnya adalah hasil peleburan dari 14 Maryam kecil-kecil. Makanya hasilnya jadi gede kayak gini. Itulah teman-teman. Mengenai Maryam Tinjabur. Oke? Kita lanjut ke sana. Ayo ke sini. Kok jadi kereta apinya non? Ini adalah sisa-sisa tram. Sisa-sisa tram pada zaman itu ya sempat dimacahkan jadi biar kita bisa melihat gitu. Nah, sebenarnya Batavia sendiri mengalami namanya 3 generasi tram, teman-teman. Awalnya itu tram itu tenaga muda. Tenaga muda saya kan ada sekitar 6-8 kuda menarik kereta yang bisa berisi 40 orangan. Ya, dan itu populasinya dari pagi sampai malam. Dan rutenya tuh lumayan panjang dari Pasar Ikan sampai ke Harmoni bisa kali ya, atau sampai Harmoni. Dan itu tidak berlangsung lama karena sekitar 3 tahun bisa menemukan banyak kuda yang mati. Ya, kasihan banget ya. Nah, karena keadaan kecil akhirnya diganti yang namanya tram uap. Tram uap itu ada lagi nih dibagi kelas-kelasnya. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Emang zaman dulu selalu di kelas-kelas itu. Pribumi kali sama-samain kayaknya. Kelas 1 yang lebih mahal biasanya untuk orang Belanda, orang Eropa. Kelas 2 biasanya untuk orang Tionghoa. Dan orang kita ada di kelas 3, lebih murah. Nah, dan biasa disebut kelas kambing juga. Kenapa? Karena yang masuk ke sana tidak hanya manusia, tetapi binatang-binatang juga masuk ke sana. Nah, bahwa generasi uang ada yang namanya tram listrik. Tram listrik itu lebih panjang lagi rutenya, gitu. Tapi tahun 1960-an udah nggak boleh lagi beroperasi. Karena pada saat itu zamannya Soeharto ingin mengganti transportasinya ke bus-bus kota pada saat itu. Yang masih tersisa, ini kita bisa. Ke sana dong. Oke. Ditanyakan sebelumnya kita foto dulu kayak kita ya gitu. Napas dulu kak. Oke, kayu besar. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang Batavia ya, Batavia kan ini dibuatnya semirip mungkin dengan kota di Amsterdam sana ya, di Belanda sana, yang banyak kanal-kanalnya. Dan di Batavia apa juga gitu, banyak kanal-kanalnya ya kan. Tetapi salah nih yang ngebuat kanal-kanal di Batavia kan beda ya. Iklim yang di Eropa sama iklim sini kan beda ya. Ya. Kalau di sana banyak kanal yang sampai sekarang masih terawat dengan baik, bisa jadi tempat wisata, bisa apa namanya? Bisa nyebrang naik perahu dengan cantiknya. Tapi di sini semakin banyak kanal dan semakin banyak airnya tersebut menjadi wabah penyakit ya kan. Right? Jadi banjir pula gitu kan. Nah, ya udah jadi dulu tuh sempat yang aku bilang itu Batavia yang selain kan ini kita posisinya ada di dalam benteng ya, maksudnya ada benteng Batavia itu ya. Dulunya berarti ada bentengnya gede. Dulu benteng? Kita timur, kau pernah ikutan timur Batavia? Sisi timur naik. Ikuti rute sisi timur Batavia. Jadi kita tuh di dalam benteng sebenarnya. Kalau Glodok itu ada di luar benteng. Pinangsia juga di luar benteng.
Glotok tuh Chinatown itu. Iya. Oh. Itu di luar tembok. Kita di dalam nih. Jadi di dalam bayangkan di dalam ini banyak juga kanal-kanalnya. Terus kan karena pada saat itu aku bilang padat penduduknya semakin padat. Terus juga kanal-kanalnya tercemar banyak tercemarnya gitu ya. Jadi menjadi wabah penyakit. Akhirnya pusat pemerintahan yang darinya di Batavia dipindahkan sama Dendels ke Waterfreden, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, sekarang udah ada kayak gini. Dulu tuh nggak ada ya tempat orang kita turun. Sebenarnya ini tuh terinspirasi dari sungainya Korea. Betul? Oh, iya. Ya, betul ya. Coba kita hargai usahanya. Changgyecheon. Ya, kalau salah Changgyecheon mana? Namanya? Ya, Lip yang pernah. Oh, mohon maaf, nggak tahu. Changgyecheon jadi dibuat emang ke bawah biar kita bisa menelusuri bawah ini ya. Tapi Nah, boleh turun. Nah. Boleh kan? Tapi kalau ini kita nyemplung jackpot sih. Kalau di Korea kan jernih. Nah, Ini iya. butek ya. Tapi dulu tuh ini lebih kotor loh. Ini lebih kotor, lebih sekarang udah mendingan ya, mendingannya Tapi gini. airnya diem ya, nggak gerak ya. Ya. Sebenarnya ini tuh sempat diresmikan sebelum Asian Enggak, ini Games. loh diem aja, nggak rus gitu loh maksudnya Mimo. Iya. Ngalir. Ini kan diem aja, cuma ikan belentuk-belentuk toh. Ya, sempat diresmikan sama Pak Anies lagi, Pak Sandiaga Uno sebelum Asian Games 2018 gitu ya. Sempat dibuka. Cuman desas-desusnya aku dengar ada bocah yang main ke bawah terus kecemplung. Jadi sampai sekarang ini ditutup. Nah, kapan dibukanya aku nggak tahu beritanya kapan lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Saya naik hari besar. Nah, bayangkan ya, dulu tuh di kanan kiri ini adalah kebanyakan ada rumah orang-orang Bordeaux. Dulu ini adalah kantor kayak media cetak itu, kayak koran semacam itu. Aku lupa namanya Belanda nih, Nieuwsblad apa gitu. Dan ya korannya itu masih berbahasa Belanda dan katanya media cetak termurah pada saat itu. Nah, kenapa murah? Nah, dari segi harganya ya, dibandingkan dengan koran-koran lain. Kalau koran-koran lain kan suka ada kayak iklan-iklan gitu ya, iklan promosi. Kalau ini tuh benar-benar nggak ada, cuman tok informasi aja gitu. Makanya dia disebutnya murah. Gitu. Kalau itu apa Ya. itu? Mana? Banyak ya. Lain selalu ditanyakan dan kita nggak pernah tahu itu apa sebenarnya. Itu kayak, I don't know, Kayak ini ya, tempat ibadah orang Hindu ya? Hah? ini kayak tempat tinggal tapi dijadikan kayak villa semacam itu. Dan Mana ada bayi kemana ya? Kayak tunggunya. Iya. Gembel. Ya banyak, jadi aku banyak informasi aku dapatkan termasuk guide-guide lain. Sudah. Tapi aku juga tahu. Dan sama-sama. Kosong ya. Kayak gini sih. Oh, keren tuh, Non. Itu? Oh, apa itu? Nggak tahu memang itu apa. Kuda. Pokoknya ya ada kuda. Itu apa ya? Koko merah. Apa? Oko merah. Apa? Koko merah. Oh, toko merah. Dulu warnanya merah. Yes, right. Tapi dulunya ini sebenarnya dari 1730-an sekian. 1730 awalnya ada rumah tempat tinggal salah satu gubernur jenderal. Siapakah dia? Baron von Imhoff. Ya, aku lihat kasih mana tadi ya? Mana sih? Kok aku lupa sih? Bukan. Baron von Imhoff gubernur jenderalnya. Kumaha sih? Oh ya di sini. Oh here. Ya. Baron von Imhoff. Kayaknya pernah ada di sejarah kita deh. Tapi kita kayak Ya, dulu ada tempat tinggal gubernur jenderal Baron von Imhoff, teman-teman. Terus di tahun-tahun selanjutnya juga pernah jadi tempat tinggal beberapa gubernur jenderal lainnya. Gitu ya. Patung. Kirain orang ya. Terus juga pernah menjadi
apa itu namanya, kampus atau asrama Angkatan Laut The Marine, ya Akademi The Marine namanya teman-teman. Terus pernah jadi di tempat dinas kesehatan pada zaman pendudukan Jepang, ya. Terus pernah jadi hotel juga, hotel pejabat-pejabat masa itu, sampai akhirnya manajer hotelnya membangun fasilitas baru kayak semacam garasi untuk kuda-kuda, karena pada saat itu kan si kuda-kuda itu delman, semacam delman gitu adalah kendaraan favorit orang-orang atas gitu. Jadi kalau udah punya kuda berarti kaya gitu ya. Jadi pejabat itu nginep di sini, terus kuda-kudanya juga difasilitasi. Mau kereta kudanya atau kudanya gitu. Nah, lalu ketika beberapa tahun kemudian dibeli oleh orang Tionghoa bernama Oi Liao Kong, ya. Dia menggunakan gedung ini sebagai tempat tinggal dan juga toko kelontong, ya. Nah, dari zaman beliau lah kenapa disebut toko merah. Karena dia dicat warna merah. Dari zaman Oi Liao Kong itu dicat warna merah. Tetapi ada versi lain yang mengatakan bahwa nama toko merah ini diambil dari sebuah peristiwa yang terjadi tahun 1740, namanya Geger Pecinan. Pernah dengar kakak-kakaknya Geger Pecinan atau tragedi Angke? Enggak. Ya? Kalinya sampai jadi merah. Yes, right. Ada pembantaian sekitar pembantaian dari lebih dari 10.000 orang Tionghoa pada saat itu yang dilakukan oleh Fauconnier, Gubernur Jenderal pada saat itu. Fauconnier, aku punya ini sih ilustrasinya. Jadi Fauconnier ini memerintahkan untuk membantai orang Tionghoa pada saat itu. Kenapa? Karena di sini tuh orang udah padat penduduk Tionghoa, udah semakin banyak orang yang transmigrasi ke sini, sehingga sehingga dia pengen kayak minimalisir lah kepadatan itu. Dan alasan lainnya juga karena si kebanyakan orang Tionghoa pada situ kan adalah buruh pabrik gula di sini gitu. Dan terjadinya krisis moneter pada saat itu, akhirnya pihak Belanda menurunkan harga si gula itu secara semena-mena lah. Pokoknya dia memberikan peraturan-peraturan yang agak nonsens buat orang-orang Tionghoa. Nah, karena orang Tionghoa kesal pada saat itu dan ingin memberontak, tapi rencana pemberontakannya itu sudah terdengar lebih dulu oleh orang Belanda. Akhirnya Belanda memerintahkan untuk membantai mereka semua, mau itu dia laki-laki, wanita, mau dewasa, mau anak kecil, mau dia sedang hamil atau apa, itu dibantai sampai 10.000, ya. Dan kabarnya mayat-mayatnya itu dibuang ke kali ini, ya, yang menyebabkan air di sini berubah menjadi merah. Yaitu makanya versi lain yang membuat mereka menyebut si Oi Liao Kong itu menyebut toko merah di sini. Nah, bayangkan ya, lebih dari 10.000 itu dibunuh dengan berbagai macam cara dibunuhnya, mau ditusuk, mau ditembak, mau dipenggal, itu semua mayatnya dibuang di sini. Saking banyaknya, saking penuhnya, kita bisa nyebrang dari sisi sini ke sana tuh tanpa tenggelam karena kita nginjek mayatnya, saking penuh itu teman-teman. Kenapa disebut toko merah akhirnya, terus dicat merah, semuanya merah sampai furniture-nya dalamnya merah gitu. Itu sekarang apa? Sekarang sebelum ditutup itu pernah jadi kayak galeri komersial gitu aja sih, kayak tempat galeri pameran-pameran gitu. Tapi terakhir sih aku ngeliat ada kayak polis lain gitu warna kuning. Emang kita nggak boleh mendekati gedung itu karena lagi ada revitalisasi apa nggak tahu gitu. Nah, sebenarnya gedung toko merah itu ada 2. Ini kembar loh gedungnya, tapi disatukan. Oh ya, itu ya, pintunya utama itu sama itu ya. Dulu tuh warnanya masih kayak warna putih gading kuning-kuningan lah. Toko merah. Pernah jadi gedung salah satu perusahaan BUMN juga. Tapi yang terakhir jadi galeri itu gitu teman-teman. Dan banyak banyak kisah mistis yang terjadi di gedung ini kalau menurut anak-anak IndiHome, ya. Karena ada orang Tionghoa pada zaman yang Geger Pecinan itu ada orang Belanda yang
mencoba menyelamatkan beberapa wanita atau anak-anak Tionghoa di dalamnya. Tapi ketahuan akhirnya si yang Tionghoanya juga dibunuh, yang Belandanya juga dibunuh. Gitu. Saya, yuk, let's go. Berarti kosong dong. Itu tuh di warnanya kuning gitu lah. Dulunya apa sih ini? Dulunya itu kayak puri Belanda atau villa orang Belanda. Terus pernah jadi Bangkok Cina juga. Terus pernah jadi firma Telenko gitu ya, aku lupa namanya. Terus juga pernah jadi salah satu rumah bangsawan berbangsawan Jerman, namanya Baron Friedrich de Wuh. Dia siapa sih? Dia salah satu anggotanya dari Perhimpunan Seni dan Ilmu Pengetahuan Batavia. Maka kita sebut Batavia Novakulturan. Nah, itu cikal bakal Museum Nasional, Museum Gajah. Nah, pernah diceritain nggak kalau misalnya ke Museum Nasional sebelumnya tuh sebelum dia pindah ke yang sekarang tempatnya itu adanya di sini dulu. Jadi orang Jerman ini menghibahkan tempat tinggalnya sekaligus koleksi-koleksi bukunya untuk dijadikan koleksi-koleksi itulah ilmu pengetahuan itu untuk yang jadi Museum Nasional. Tapi karena udah koleksinya udah penuh gitu ya, akhirnya tempatnya nggak cukup, akhirnya dipindahkan ke yang sekarang jadi awalnya tuh gedung sekretariat ya, yang dekat Istana Negara, gedung sekretariat. Habis itu baru langsung ke Jalan Medan Merdeka Barat yang sekarang, Museum Nasional sekarang. Tuh. Dari situ ke gedung sekretariat negara, terus sama langsung ke apa tadi? Oh ya, Jalan Medan Merdeka Barat. Tuh, teman-teman. Sekarang udah kosong, ya nggak digunakan apa lagi. Hubert Coopers gitu ya. Mungkin kalian kalau sering ikut walking tour suka dengar arsitek Coopers gitu ya. Ada yang namanya Hubert Coopers, ada yang namanya C.Y. Coopers, banyak kan namanya Coopers ya. Jadi itu sebuah lah. Ya, jadi ini dulunya adalah Bank Catat Kepemilikan Indonesia. Tapi tahun 60-an kan ada nasionalisasi ya pada saat itu. Jadi akhirnya sekarang gimana ya? Tahun 50-an tuh ada yang namanya Ganjang Malaysia. Yang Harun dan siapa lupa aku? Usman Harun, astaga. Usman Harun jadi militer yang dikirimkan oleh Indonesia ke Singapura untuk mengebom salah satu gedung di sana kan. Nah ya akhirnya dia dieksekusi kan. Nah itu yang membuat Indonesia pada saat itu slack sama Malaysia dan Singapura yang jajahan Inggris. Jadi semua pada saat itu gedung-gedung yang milik Inggris semua ibarat kata diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan Indonesia kan, jadi udah nggak ada lagi yang namanya bangunan Inggris pada saat itu. Kalau diperhatikan ya, kenapa gedung perbankan ini, gedung bank ini, dia selalu jendelanya kayak detail gitu ya. Karena dulu zaman dulu kan nggak ada CCTV ya, jadi keamanan itu sangat tergantung dengan cara mereka mengcover dalamnya. Jadi itu untuk security aja gitu. Nah, sepanjang ini kalian akan ngelihat gedung perbankan karena pada itu kenapa lampunya nyala? Dunia perdagangan lagi lampunya nyala. Jadi dibangunlah gedung perbankan ini untuk istilahnya untuk mengakomodir perekonomian mereka gitu. Gitu teman-teman. Yuk. Kayaknya ada orangnya kali. Itu kenapa lampunya? Oh itu kayak bukan nggak secara resmi ditinggalin gitu. Jadi kita Gerak loh. Itu ada. Ya kan tadi ada kayak orang-orang kayak ada yang gitu kan. asal aja, maksudnya orang-orang jalanan tahu kok. Ini mandiri ya, ini Bank Indonesia. Kita mandiri. Bank Indonesia lebih bagus ya. Bank Indonesia dulu tuh tahun sebenarnya udah ada bangunannya, nggak belum kayak gini sih. Dulu itu adalah gereja Protestan pernah berdiri di sini ya.
kali pada saat itu. Nah, akhirnya gereja ini dirubuhkan untuk apa? Untuk dijadikan tempat menara meriam-meriam atau senjata-senjata yang dipakai Batasio dalam mempertahankan kotanya dari si Mataram itu sebenarnya. Terus setelah itu beberapa tahun kemudian menjadi yang namanya hospital, rumah sakit, Binnen Hospital namanya. Itu digunakan untuk para tentara-tentara Belanda yang terluka pada saat peperangan, gitu teman-teman. Mana ya posisinya? Bentar. Oh, kita waktu tuh mau ke sini tutup kan, jadi kita ke Mandiri. Nah, rumah sakitnya Binnen Hospital, rumah sakitnya. Ya, baru tahun 1828-an jadi The Javas Bank. Javas Bank, bank yang milik Belanda pada saat itu, gitu ya. Nah, akhirnya tahun 2006 dijadikan namanya bukan museum dulu. Awalnya tuh sebelum jadi museum jadi Bank Indonesia dulu, sebelum akhirnya dipindahkan ke Tamrin. Nah, 2006 itu karena lagi ada revitalisasi kota tua, jadi siapa namanya si Bank Indonesia tuh pengen kayak apa ya istilahnya, ingin mengajarkan masyarakat nih, what is it called? Ingin masyarakat tahu gitu ya perannya Bank Indonesia terhadap perjalanan bangsa Indonesia itu seperti apa. Akhirnya dibuatlah Museum Bank Indonesia tahun 2006. Tapi ada soft openingnya, ada itunya, ada grand openingnya. Soft openingnya itu 2006, diresmikannya sama si Presiden Bank Indonesia sendiri. Tapi 2009 diresmikan langsung sama Pak SBY, teman-teman. Nah, kalau udah masuk ke dalamnya bagus ya, ada koleksi semacam mata uang kuno dari zaman Hindu Buddha, kerajaan Islam, terus kerajaan Belanda pas zaman Belanda dan sampai zaman kemerdekaan gitu. Terus udah ada teknologi digitalnya yang bagus banget, bisa saksikan sendiri kalau bisa ada waktu ya. Terus ada apa sih kayak semacam ya sama kayak halnya di Gedung Mandiri itu apa ya alat operasional perbankan gitulah gitu. Nah, kita agak nyebrang ke sana dikit yuk ya. Jadi dulu tuh adalah perusahaan dagangnya Belanda. Jadi ini didirikan katanya adalah untuk mengganti perannya VOC, karena VOC pada saat itu kan sempat bangkrut, memang bangkrut karena pejabat-pejabatnya korupsi pada saat itu. Akhirnya dibuatlah penggantinya ini untuk menghidupkan kembali perekonomian di Belanda pada saat itu. Jadi awalnya Netherlands NHM ya, bukan H&M. Netherlands Maskata ini didirikan justru di Belanda dulu di 1880-an. Di Belanda dulu atas prakarsa Raja Willem I pada saat itu. Akhirnya didirikanlah perwakilannya di Batavia. Ya. Dan baru dibangun 1929, diresmikan 1933 ya. Dengan kita Janja mau kemana kan bawa payung mah? Maaf bawa payung. Asistennya sendiri adalah namanya Antesni dan Stefan Lindir, teman-teman. Dari apa namanya dari kayunya sendiri adalah namanya New Jacqueline ya. Dan di dalamnya sama halnya kayak Bank Indonesia, pasti kayak ya apa namanya alat-alat operasional perbankan gitu ya. Terus ada berangkas, ada peti uang, terus ada apa lagi? Ada petak-petak, mesin cetak, ya kan, mesin hitung manualnya ada gitu. Dan kalau di dalam itu kan ada yang garis-garis 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu kalau di dalam tuh sebenarnya adalah kaca patri yang ada gambar-gambarnya wanita-wanita gitu, ada setiap apa ya, setiap profesi itu ada artinya, teman-teman. Nah, dan di dalamnya juga ada kayak diorama apa ya, masa tanam paksa tahun 1830 ya. Foto Spencer yang dilakukan oleh Johannes van der Bos pada saat itu ya. Karena si Netherlands Handel Maskapai ini juga berperan penting dalam hal pada masa itu, karena mereka NHM itu meraup keuntungan sebesar-besarnya dari para petani, para pribumi yang sempat
masyarakat dipaksa untuk melakukan tanam paksa sesuai dengan apa ya, yang ditanamnya itu sesuai dengan keinginan pemerintah Belanda pada saat itu, teman-teman. Jadi apa sih fungsinya pada saat Kulturstrasse itu adalah mereka istilahnya menjual kembali komoditi-komoditi yang dilakukan yang dihasilkan di tanah paksa itu. Nah ini dia tuh pada saat aku bilang lagi nasionalisasi ya, dia dinasionalisasi jadi ini bank Koperasi Tani dan Nelayan BKTN, terus jadi bank ekspor impor. Akhirnya mereka merger lagi sama Bumidaya, Bank Dalam Negara, Bank Pembangunan Indonesia, menjadi museum, menjadi bank mandiri. Jadi ini adalah aset bank mandiri makanya. Tapi baru tahun 2000-an baru jadi museumnya, teman-teman. Gitu. Oke. Nah tadi aku bilang ya, pada saat peresmian kota ini ada kuburan dua kepala. Salah satunya itu adalah dari lewat pintu itu sampai jam situ, di antara situ. Mana ada jam? Oh ada itu. Jam. Oh di antara itu kepalanya. Iya, teman-teman. Kenapa sih bangunan-bangunan sini kebanyakan warna putih, teman-teman? Kenapa? Oh hujan ya. Kita yuk ke halaman stasiun yuk. Stasiun kota. Cepat ya. Ini kamu tetapkan rekaman ini. Ya, jadi kalau ngeliat bangunan si stasiun kota dari luar, dia melengkung ya, itu emang jadi ciri khasnya si Kisel. Filateli juga gitu kan, tipe Filateli, ada setengah lingkaran gitu. Nah, yang ini adalah pembangunan MRT yang rencananya baru beberapa tahun kemudian akan jadi ya, bakal lama sih teman-teman. Itu kayak gini nih teman-teman, kira-kira ya jadinya nanti kayak gini nih. Kira-kira jadi seperti ini ya. Oke, baik. Nah kira-kira berapa tahun kemudian? 18 ini tahun berapa? 2023. Kabarnya 2028. Tapi dia bertahap gitu loh kan, ini dari HI kan, HI itu ke Harmoni terus ke mana sih? Satunya mana? Oke teman-teman, mungkin itu adalah akhir dari weekend Oldham malam ini. Terima kasih udah ikutin tentunya malam ini. Seperti biasa aku punya kuis. Kuisnya adalah aku punya beberapa poster edisi terbaru. Mohon maaf lahir batin cuma ya. Udah. Zalando.com. Dari
Jangan jauh.